Halo sahabat Lore Movie, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada part sebelumnya, Jin bertemu dengan kakak tertua perempuannya, Luna Rankandel, dan diberi hadiah sebuah liontin orgal. Kemudian dilanjutkan, Jin mulai berlatih bersama Murakan. Pada part kali ini diambil dari bab 13 sampai dengan 14. Selamat mendengarkan. Liontin Orgal, Hati Phoenix, dan manuskrip buku besar rahasia. Ini adalah keuntungan fisik yang diperoleh Jin selama dia tinggal di Storm Castle. Dan menurut penjelasan Murakan, Jin bisa menggunakan liontin itu untuk memanggil Luna sekali. Selain itu, efek artefak juga memberinya kekebalan yang kuat terhadap mantra serangan bintang 5 atau lebih rendah. Selain itu, liontin itu dapat memperkuat efek dari para pengguna sihir yang diberikan kepada penggunanya. 2 tahun telah berlalu sejak Jin memakan jantung Phoenix, tetapi belum sepenuhnya diserap oleh tubuhnya. 1 bulan setelah dia memakan jantungnya, Jin menguji seberapa banyak tubuhnya telah menyerap efeknya setiap hari dengan meletakkan jarinya di atas nyala lilin. Lady Mary akan sangat bangga padamu jika ada di sini, Tuan Muda. Dan benar saja, Jin meletakkan jari telunjuknya di atas nyala lilin hari ini juga. Api yang menyentuh ujung jarinya sama sekali tidak berpengaruh padanya. Jin tidak merasakan sensasi terbakar, seolah-olah dia telah meletakkan jarinya di air hangat. Gili sangat senang melihat pemandangan ini dan perlahan mendekati anak laki-laki itu. Ini juga pertama kalinya aku melihat efek Phoenix Heart, dan sebagai pengasuh Anda, saya sangat gembira mengetahui bahwa penerima manfaat hati Phoenix adalah Anda, Tuan Muda. Senyuman lebar terlihat di wajah Gili. Jin benar-benar percaya bahwa di antara para pengasuh yang bekerja untuk Clara Candle, dia adalah yang paling jujur dan tulus. Jika pengetahuan saya sejak saya menjadi seorang penyihir tidak mengkhianati saya tampaknya telah menyerap sekitar 50% dari hati Phoenix. Jika dia menyerap 100%, Jin akan mampu menahan badai api menakutkan yang bisa membakar seluruh kastil, apalagi nyala lilin. Dengan kata lain, Jin akan sangat tahan terhadap semua api yang tidak mengandung mana. Dengan kata lain, Jin tidak akan sepenuhnya tahan terhadap api yang dihasilkan dengan sihir. Tak perlu dikatakan, kecuali itu mantra sihir api tingkat tinggi yang dilemparkan oleh penyihir. Bintang 6 atau lebih tinggi, mereka tidak akan bisa menembus efek ketahanan api dari jantung Phoenix. Namun, ada alasan lain mengapa Phoenix Heart dianggap sebagai item yang sangat penting di antara para penyihir. Jika saya sepenuhnya menyerap hati Phoenix ini, saya tidak akan dibatasi ketika saya memanggil burung Phoenix dalam beberapa tahun kemudian. Api yang terus berputar di sekitar binatang mistis yang dikenal sebagai burung Phoenix umumnya memiliki kekuatan mantra bintang 5. Jadi setiap kali burung Phoenix mengepakkan sayapnya, tidak ada bedanya dengan sihir api bintang 5 yang ditembakkan secara konstan. Dan sayangnya api tersebut juga bisa melukai penyihir yang memanggil burung Phoenix. Jadi bukankah jika seseorang menjadi penyihir bintang 6, akan sulit untuk memanggil dan menggunakan burung Phoenix kecuali mereka memiliki ketahanan yang tinggi terhadap api. Dengan kata lain, seorang harus makan Phoenix Heart untuk memiliki kendali penuh atas familiar Phoenix dan memanfaatkannya sepenuhnya. Sampai hari ini, Jin jauh lebih tertarik pada sihir daripada ilmu pedang. Sebelum kemundurannya, 3 tahun terakhir dari 28 tahun kehidupannya jauh lebih menyenangkan daripada 25 tahun awal. Anda tampaknya sangat dicintai oleh saudara perempuan Anda, Tuan Muda. Ada Lady Luna dan Lady Mary. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan membalas kasih sayang mereka. Jin hampir mendengus karena mendengar kata-kata Gili. Dia tidak bisa menahan tawa sendiri ketika dia mengingat cerita tentang Mary Rakandel dari kehidupan masa lalunya, bersama dengan kepribadiannya yang unik. Aku yakin Mary memberiku Phoenix Heart untuk mempercepat pertumbuhanku sehingga aku bisa menantangnya di kemudian hari. Begitulah cara pikir saudara perempuan ketiga Jin berfungsi. Dia adalah seorang maniak yang gila perang dan berotak-otot. Selain itu, dia suka bertarung melawan rekan lain atau musuh dari klan Ziffer. Itulah mengapa dia menjadi kesatria bintang 6 dan berkeliaran di seluruh benua.
menantang lawan yang kuat meski belum berusia 20 tahun. Dia menimbulkan masalah kemanapun dia pergi, yang membuatnya mendapat julukan Stormwind Mary. Awalnya itu adalah Madwoman wilayah selatan, namun Mary membantah semua orang yang memanggilnya seperti itu. Jadi dia menerima nama panggilan yang terdengar lebih keren. Dia tidak hanya ingin aku menantangnya setelah aku menjadi kuat. Dia juga memberikan hati karena dia percaya bahwa dia tidak membutuhkannya. Jadi itu adalah hadiah yang berasal dari harga dirinya dan harga dirinya orang gila yang sangat sombong dengan Mary. Jin menyeringai saat pikirannya mencapai kesimpulan. Aku harus membalas mereka dengan cara yang mereka inginkan. Luna ingin Jin tumbuh kuat dan sehat dan bertahan dari perseteruan mematikan keluarganya. Mary ingin Jin tumbuh kuat dan sehat dan berusaha memotong kepalanya dengan pedangnya dengan rapi. Oleh karena itu, Jin harus membayar mereka dengan melakukan apa yang mereka harapkan darinya. Suara ketukan pintu. Seseorang ada di balik pintu kamar Jin. Ini Khan, Tuan Muda Jin, ini waktunya untuk latihanmu. Oh, jadi sudah waktunya. Saya akan berada di sana. Saat ini Jin sedang melatih dua keterampilan secara bersamaan. Dia belajar pelepasan energi roh dari Murakan di ruang bawah tanah dan diajari seni bela diri Rakandel oleh Khan, seorang kesatria. Di kastil, akibatnya Jin tidak punya waktu istirahat setiap hari. Ketika dia membuka pintu dan keluar dari kamarnya, Khan dengan sopan membungkuk. Pelajaran hari ini tentang apa, Khan? Di pagi hari kita akan mempelajari gerakan kaki tempur. Sekitar tengah hari, akan ada teknik memukul yang berbeda menggunakan pukulan dan tendangan. Kemudian, kita akan membahas tentang kunci sendi di malam hari bersama dengan beberapa pelatih fisik umum. Itu adalah jadwal yang sibuk, tetapi Jin mengangguk puas. Dia memancarkan aura martabat dan keagungan seorang penguasa yang telah menerima laporan dari bawahannya. Han menegang saat mengamati perilaku Jin. Sebagai seorang kesatria penjaga klan Rakandel dan instruktur seni bela diri Tuan Muda, dia seharusnya sangat bangga dengan pertumbuhan anak itu. Namun Khan gelisah dan gugup setiap kali dia melatih bocah itu. Aku tidak boleh mengendur dan bermalas-malasan sambil mengajar Tuan Muda Jin. Khan telah mengajarkan teknik bertarung klan kepada total 6 anak Rakandel di kastil. Si kembar Tona yang pergi 2 tahun lalu, kakak keenam Jin, Yona, saudara perempuan kelimanya, Annie, saudara perempuannya keempat, Meiyu, dan akhirnya Jin sendiri. Kecuali si kembar, 3 lainnya sudah meninggalkan kastil ketika Jin masih bayi. Saya tidak pernah merasa seperti ini ketika saya mengajar yang lainnya. Mereka semua sibuk mengikuti program pelatihan dan yang harus saya lakukan hanyalah mengevaluasi pertumbuhan mereka. Tapi Tuan Muda Jin, dia yang mengevaluasi saya. Ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Evaluasi biasanya instruktur adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk mengevaluasi siswanya, mirip dengan hubungan antara atasan dan bawahan. Tapi Khan dapat merasakan bahwa Jin mengevaluasi keterampilan mengajar secara terbalik, dan itu terjadi setiap hari selama sesi pelatihan mereka sejak pelajaran pertama mereka. Selama latihan fisik yang melelahkan ketika Jin berkeringat selama latihan di mana dia akan memar dan kulit mudanya akan robek dan pecah. Bahkan selama sparring ketika dia terlempar ke lantai, Jin akan selalu mengamati dengan cermat keterampilan mengajar Khan. Ini yang pertama bagi Khan. Namun, dia tidak menganggapnya tidak menyenangkan atau tidak nyaman. Sebaliknya, Khan percaya bahwa Jin memiliki semua kebajikan yang harus dimiliki Rakandel berdarah murni. Tidak heran sang patriark menunjukkan minat yang besar padanya. Aku juga tidak boleh lengah hari ini. Khan memusatkan perhatiannya saat antusiasme muncul di matanya. Dia dan Jin kemudian pindah ke tempat pelatihan di dalam kastil. Tuan Muda Jin, bicaralah dengan bebas Khan. Merupakan kehormatan besar bagi saya mengajar Anda. Saya berjanji untuk memberi Anda rezim pelatihan terbaik dan membimbing Anda ke kemampuan terbaik saya dalam beberapa bulan ke depan, hingga ulang tahun ke-10 Anda. Saya menghargai pemikiran kamu. Aku akan dalam perawatanmu sampai saat itu. Hanya setelah sesi latihan tempur berakhir, Jin bisa pergi mengunjungi Murakan meskipun dia benar-benar kelelahan. Dia kemudian mempraktikkan teknik pelepasan energi roh di bawah bimbingan naga.
Hari ini adalah hari yang melelahkan dan menuntut, tapi tetap hari yang menggembirakan. Murakan berteriak gembira dan takjub. Jin bertanya-tanya, sudah berapa kali Murakan tercengang. Menurut perhitungan cepatnya itu lebih dari 20 kali selama 1 jam terakhir. Apakah kamu begitu bahagia, Murakan? Murakan menoleh ke belakang dan menatap Jin. Apakah itu sebuah pertanyaan, nak? Aku akhirnya bisa keluar dari tempat yang membosankan dan pengap ini. Dan itu besok. 2 tahun telah berlalu sejak si kembar Tona meninggalkan kastil. Tapi bagi Jin 2 tahun itu berlalu dengan cepat. Dia memiliki banyak hal lagi yang ingin ia pelajari dan latih. Jadi dia akan senang tinggal selama beberapa tahun lagi. Dia benar, sampai hari saya bertemu dengannya di sini. Saya juga merasa setiap hari membosankan sekali di kastil ini. Dia telah lulus dari pelajaran tempur Khan 10 hari yang lalu dengan pengakuan instrukturnya. Dan dia telah mencapai 2 kali kelipatan kemajuan yang diharapkan Murakan untuk mencapai Jin dalam hal pelepasan energi spiritual. Dalam sejarah klan, tidak ada satupun Rakandal yang mencapai prestasi sebanyak Jin selama mereka tinggal di Storm Castle. Biasanya satu-satunya pelatihan yang bisa diterima anak-anak Rakandal di kastil ada pelatihan tempur. Karena itu, tidak mengherankan jika Jin adalah orang yang berprestasi tertinggi. Namun anak laki tersebut masih belum puas. Aku ingin mencapai bintang 5 di mana dan 2 bintang dalam energi spiritual sebelum meninggalkan kastil. Dia memang tidak sabar, bahkan di seluruh sejarah dunia tidak ada satu orang pun yang mendapat kekuatan seperti itu pada usia 10 tahun. Tetap tenang, jangan terburu-buru. Prestasi saya sejauh ini sudah cukup mengesankan. Jika dunia tahu tentang kekuatan saya, semua orang akan memperlakukan saya seperti seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari ini, 30 Oktober 1790. Besok para kesatria penjaga klan Rakandal akan datang untuk mengawal Jin kembali ke rumah sama Taman Pedang. Ngomong-ngomong, jika kamu meninggalkan tempat ini, apa yang harus kami lakukan dengan peti mati kosongmu, Murakan? Itu akan baik-baik saja. Mereka yang akan datang ke sini hanya akan membaca buku-buku itu dan tidak akan menyadari bahwa saya tidak ada di dalam. Bagaimana mereka tidak menyadarinya? Meskipun Anda memperbaiki peti mati kaca itu, bagian dalamnya masih kosong. Pengetahuanmu tentang sihir masih kurang jika kamu mengkhawatirkan hal seperti itu, nak. Baiklah, lalu beritahu saya apa rencanamu. Aku hanya perlu menciptakan ilusi diriku yang berbaring di dalam peti mati menggunakan sihir drakonik. Astaga, kamu bisa melakukan itu? Jin hampir secara spontan meneriaki itu, tetapi nyaris tidak menahan diri. Menurut pengetahuannya, sihir ilusi tidak bisa menciptakan gambaran yang rumit. Menurutmu aku ini siapa? Aku seekor naga, apalagi naga bayangan. Menciptakan ilusi seperti itu semudah membuat ingus ke bahumu. Luar biasa. Apakah mungkin mempertahankan ilusi dalam jangka waktu yang lama? Itu mungkin lebih sulit bahkan untukku. Baiklah, pilihan lain apa yang kita punya, saya hanya akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan selama mungkin sampai kamu cukup dewasa untuk melindungi diri kamu sendiri. Jadi bersyukurlah. Itulah mengapa aku membawakanmu sesuatu yang istimewa hari ini. Saat Jin membuka keranjang, bintang bersinar di mata Murakan. Keranjang itu diisi sampai penuh dengan pai stroberi Gili. Gili membuatnya menggunakan panen pertama kerajaan Mitel. Pai stroberi saya. Jin menyeringai saat dia melihat Murakan melahap pai di depannya. Dia kemudian mengeluarkan beberapa botol dari tas kain yang biasanya menyimpan buku catatannya. Botol-botol itu, jangan beritahu aku, apa itu alkohol? Ya, sejak hari ini, hari terakhir kita di sini. Saya mencuri beberapa tanpa memberitahu pengasuh saya. Jadi kamu masih memiliki sedikit kemanusiaan yang tersisa dalam dirimu, nak. Waktu saya habiskan untuk mendidik kamu. Tidak sia-sia. Dia adalah naga yang mudah dimanipulasi. Keesokan harinya, sekitar jam makan siang, 2 kesatria dari keluarga utama Rakandal datang ke kastil. Ada lebih sedikit pengawal dibandingkan dengan saat si kembar Tona meninggalkan kastil. Tapi kali ini kedua pengawal itu adalah kesatria bintang 7. Tuan muda, Anda harus menguatkan diri Anda sekarang. Mulai saat ini, setiap keinginan Anda tidak akan terpenuhi. Akan sulit bagiku untuk memanggang pai stroberi untukmu juga sepanjang waktu.
Gili berbicara dengan nada serius saat dia menatap langsung ke mata Jin. Rumah utama tidak akan setenang dan sedamai hari-hari kami di sini. Anda harus mengingatnya. Hari-hari Jin di Storm Castle jarang tenang dan damai karena sesi pelatihannya yang konstan, tetapi dia menyesuaikan sikapnya terhadap suasana yang serius. Aku tahu, jangan khawatir Gili, aku akan mengingatnya. Saya akan dengan setia membantu Anda semampu saya di luar sana, Tuan Muda. Baiklah, ayo kita pergi. Kesatria penjaga Jerome dan Holtz menyapa Tuan Muda Jin. Kami berdua akan mengantarmu dengan aman ke Taman Pedang. Para kesatria dari keluarga utama dengan sopan memberi hormat pada anak laki-laki itu. Sebuah kereta baja yang ditarik kuda sedang menunggu mereka di kaki gunung. Hari-hari Jin di Storm Castle disertai dengan hujan yang terus-menerus. Namun begitu mereka menuruni gunung dan mencapai dasar, pemandangannya menjadi putih. Itu adalah hujan salju pertama kerajaan Mittel. Apalagi hujan salju lebat, dalam beberapa jam salju telah menumpuk hingga setinggi lutut. Karena pemandangan putih bersih ini, kereta harus memperlambat langkahnya. Kesatria Jerome dan Holtz turun dan mulai menyapu salju dengan pedang mereka. Kita harus berlindung di desa terdekat dan menunggu salju berhenti turun. Tuan Muda, bahkan jika kami mencapai ibu kota tanpa berhenti, kami tidak akan dapat menggunakan gerbang transfer karena salju. Kamu benar, kami tidak punya pilihan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Jin melihat salju dalam waktu yang lama, dia tidak terlalu bersemangat karena keadaan mereka yang gawat. Sebuah kereta melaju perlahan dan hujan salju yang tampaknya berusaha menelan seluruh dunia. Jin membalik-balik catatannya, raksi buku-buku rahasia di Storm Castle untuk menghabiskan waktu. Tapi di tengah malam, tiba-tiba kedua kuda yang menarik kereta itu berteriak ngeri. Mantra sihir bintang 3, Ice Shoot, telah menembus sisi-sisi gerbong itu berguncang seolah-olah hendak terbalik dan pada detik berikutnya kusir terbunuh oleh mantra yang sama. Kami sedang diserang. Harap tetap di dalam gerbong, Tuan Muda. Itu serangan. Jerome dan Holtz berteriak keras. Segera Gili menutup Jin dengan tubuhnya dan mengamati situasi di luar. Tatapan lembut dan ramah yang biasa tidak terlihat dimanapun. Matanya tampak terbakar amarah saat dia menunjukkan niat membunuh yang sengit. Kami akan baik-baik saja, Tuan Muda. Anda memiliki saya dan 2 kesatria penjaga bintang 7 untuk melindungi Anda. Siapa takut suara yang tenang dan rileks. Jin telah melihat Gili berperilaku seperti ini beberapa kali di kehidupan sebelumnya. Itu akan terjadi setiap kali Rankandal diserang dan Jin dalam bahaya. Ada sekitar 20 pembunuh. Mereka tampak terdiri dari penyihir dan pejuang. Tapi kita tidak dapat menghilangkan kemungkinan bahwa mereka memiliki pemanah bersama mereka. Saya belum menentukan apakah ada musuh bintang 7 atau yang lebih tinggi. Gili melaporkan pengamatannya sendiri terhadap situasi tersebut. Para pengasuh Rankandal semuanya adalah pejuang bintang 7 atau lebih tinggi. Tak lama kemudian senjata Gili, sebuah cakar, muncul dari dalam lengan bajunya dan mengeluarkan cahaya yang tajam. Berantakan sekali serangan segera setelah kita meninggalkan kastil. Siapa mereka? Meskipun Gili berusaha meyakinkan Jin, dia jauh lebih tenang daripada pengasuhnya. Takut karena serangan mendadak? Tidak mungkin itu terjadi. Dia memiliki 3 kombatan bintang 7 di sisinya yang melindunginya, dan jika yang terburuk akan datang, dia bisa menggunakan Leontin Orgal. Selama Leontin itu bersamanya, dia pasti bisa bertahan dari ancaman apapun dalam satu waktu. Jika mereka bersedia menyerang gerbong Rankandal, para penyerang ini bukanlah siapa-siapa karena para kesatria tidak bisa mendeteksi mereka sebelumnya. Pasti ada setidaknya penyihir bintang 6 di antara mereka. Jin dengan tenang mengevaluasi situasi di luar. Kereta tidak diserang setelah beberapa mantra pertama itu, dan aku bisa mendengar senjata berbenturan di kejauhan. Dengan kata lain, musuh bersembunyi di kejauhan dan Jerome serta Holtz mengejar mereka untuk membalas menyerang. Ketika proses berpikirnya mencapai kesimpulan itu, Jin menyadari ada sesuatu yang salah. Gili, ya Tuan Muda, Jerome dan Holtz keduanya tidak dikirim oleh klan itu atau mereka pengkhianat. Tuan Muda, apa yang kamu bicarakan? Semua orang di Storm Castle tahu bahwa wajah mereka
Termasuk aku, mereka pasti Jerome dan Host dari klan. Bahkan Jin tahu wajah mereka, dia telah menemukan mereka beberapa kali di kehidupan sebelumnya. Namun demikian, Jin punya alasan untuk memperlakukan mereka sebagai penipu atau pengkhianat. Gili, Satria penjaga klan tidak pernah meninggalkan anak-anak klan Kandel tanpa pengawasan seperti ini. Bahkan jika pengasuh bersama mereka. Salah satu dari keduanya seharusnya tetap di samping kereta, tapi Jerome dan Hall sama-sama pergi untuk melawan musuh. Mereka adalah pengkhianat atau penipu. Gili memeriksa situasi di luar melalui jendela seperti yang dikatakan Jin. Jerome dan Hall telah meninggalkan posisi mereka segera setelah serangan dimulai. Wajah Gili berubah marah saat dia menggerakkan giginya. Kemarahan diarahkan ke kedua pengkhianat serta dirinya sendiri karena memperhatikan situasi hanya setelah Jin menunjukkannya. Saya minta maaf Tuan Muda. Aku akan memastikan untuk menerima hukuman berat atas pengawasanku ini begitu kita kembali ke klan. Mulai sekarang, Gili, Mike Roland akan melindungi Tuan Muda. Jin sebagai anggota klan Rakandel harap bersabar dan lunak bahkan jika perlindungan saya menjadi agak drastis dan kasar. Meskipun penting untuk mengeluarkan kita dari bahaya, penting juga untuk mengetahui siapa para pembunuh ini. Karena mereka mungkin sekutu yang ada di sini untuk menyelamatkan kita dari dua pengkhianat itu. Ya Tuan Muda, aku tidak akan membawa aib bagi klan. Gili tiba-tiba mengayunkan cakarnya secara diagonal saat masih duduk. Kereta baja itu terbelah dengan rapi dan mudah hancur. Jin sekarang bisa melihat langit dari dalam gerbong. Dia kemudian segera menggendong tuan mudanya dan melompat keluar dari kereta berlari seperti anak panah yang terbang bersama angin karena pengkhianat telah menyiapkan gerbong. Mungkin ada fitur tersembunyi untuk mencegah mereka melarikan diri. Oleh karena itu, pengasuh harus cepat untuk menghindari semua potensi jebakan. Karena kegelapan malam dan salju tebal, jarak pandang mereka tidak lebih baik di luar. Yang bisa mereka lihat hanyalah kilatan dan percikan api sekitar 200 meter dari mereka. Karena mereka berdua pergi untuk melawan para penyerang segera setelah pertempuran dimulai, mereka pasti menilai bahwa mereka tidak bisa menghentikan musuh sendirian. Jika lawan yang diperangi, Jerome dan Host adalah sekutu Jin, maka bocah itu dan pengasuhnya akan diselamatkan. Tetapi jika tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa para penyerang itu sebenarnya adalah musuh lain yang memiliki tujuan berbeda dari dua pengkhianat itu, meski begitu, Gili menggendong bocah itu dan berlari menuju medan perang. Temukan Jinran Kandel, tim 3 blokir yang kiri. Suara orang-orang menyerang kereta. Mereka lebih dekat, Jerome dan Host bertarung dengan alasan yang sama, melawan 20 lawan atau lebih. Tuan Muda, mengapa Anda meninggalkan gerbong? Tempat ini berbahaya, tolong kembali ke gerbong untuk sekarang. Jerome dan Host berteriak ke arah Jin ketika mereka melihatnya. Diamlah dasar bajingan pengkhianat. Atas perintah siapa kalian berdua di sini? Beraninya kamu mencoba untuk menculikku? Gili membungkus aura di sekitar cakarnya dan melotot dengan marah. Wajah kedua pengkhianat itu terlihat terdistorsi dan senyuman mulai terbentuk di wajah para penyerang yang telah mengepung kesatria bintang 7. Wanita itu ada Gili M. Roland. Kehadiran Jin Rakandel telah dikonfirmasi. Semua pria prioritaskan perlindungan Jin Rakandel. Para penyerang itu memang sekutu anak laki-laki dan pengasuh itu. Jin merasa agak lega jika Gili bergabung dengan mereka, dia tidak perlu menghancurkan Leontin Orgal untuk mengaktifkannya. Pertempuran tiba-tiba terhenti dengan kedatangan Jin. Selama waktu yang singkat ini, anak lelaki ini mengamati baju besi dan jubah dari sekutunya yang diduga daun dan grep hitam. Itu adalah klan Yuta, tentara bayaran Raja Hitam. Klan Yuta adalah klan penyihir di kerajaan Mitel, sedangkan Raja Hitam adalah kelompok tentara bayaran yang dapat dianggap sebagai salah satu kelompok tentara bayaran terkuat di luar sana. Karena hanya ada satu grep hitam di lambang mereka, sepertinya itu bukan pasukan paling elit mereka. Meskipun demikian, setiap tentara bayaran berada di ranah bintang 5 dan penyihir Yuta tampaknya ahli dalam keahlian mereka. Jadi mereka bukan pengkhianat tapi penipu. Kuda dan kusir terbunuh dengan ice suit karena serangan pendahuluan yang gagal. Setelah mengamati sekutunya dan mengamati kekuatan dan jumlah mereka, Jin sampai pada kesimpulan yang masuk akal. Jika Jerome dan Host benar-benar kesatria bintang 7, mereka bisa dengan mudah menghancurkan 20 penyerang bintang 5.
terutama dalam kegelapan dan hujan salju lebat di mana penglihatan semua orang dibatasi. Namun, meski pertempuran telah berlangsung lama, tidak ada korban yang terlihat di antara para penyerang. Dengan kata lain, Jerome dan Holtz bukanlah kesatria bintang 7 sejati dari klan Rankandal. Aku murka, wakil kapten Korps ketiga Black Knight Mercenaries. Setelah menerima komisi dari klan Rankandal, kami bergabung dengan klan Yuta dari kerajaan Mittel untuk menyelamatkan Jin Rankandal. Tiba-tiba Jerome palsu tertawa kecil. Tawa aneh itu berlangsung lama karena rasa ketidaksesuaian yang aneh. Para penyihir Yuta dan tentara bayaran Black Knight menyiapkan senjata mereka saat hawa dingin mengalir di duri mereka. Gilly berdiri di depan Jin dan berbicara, "Kalian berdua siapa?" Dia juga menyadari bahwa kedua kesatria itu bukanlah kesatria Rakandal yang dia kenal. Sama seperti Jin, dia menyadari kekuatan yang dimiliki oleh para kesatria bintang 7 sejati. Pertanyaan yang bodoh sekali, Gilly Ems Roland. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada anjing kampung yang menjilat sepatu boot Rankandal. Holtz palsu juga mengeluarkan tawa yang memuakan dan mengubah posisi dirinya. Mereka tampaknya tidak mau memberikan lebih banyak informasi. Apa yang harus saya lakukan, Tuan Muda? Jin menjawab pertanyaan Gilly tanpa sedikit pun keraguan. Bunuh salah satu dari mereka dan potong lengan yang lainnya sebelum Anda membawanya ke saya. Keinginanmu adalah perintah untukku. Kamu mungkin kuat, Gilly Roland, tapi kamu tidak boleh meremehkan kami. Murka dari tentara bayaran Raja Hitam, saya akan meninggalkan Tuan Muda dalam perawatan Anda selama 30 detik. Gilly mengabaikan jawaban Jerome palsu itu dan berbicara kepada Murka. Wakil kapten segera berlari ke depan Jin dengan anak buahnya dan membentuk garis pertahanan. Aku sudah lama tidak melihat pertarungan kesatria bintang 7. Saat Jin berpikir sendiri, Gilly sudah menembak ke arah kedua penipu itu. Saat dia melintasi landscape yang dipenuhi salju, udara robek saat ledakan sonik meledak. Dia adalah anak panah yang melaju kencang. Para tentara bayaran dan penyihir tidak percaya bahwa seseorang bisa mencapai kecepatan seperti itu dengan berlari di lapisan tebal salju lembut ini. Cakar bercabang 3 merobek leher Jerome palsu. Penipu itu bahkan tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan pengasuh itu. Dia hanya menyadari kematiannya yang akan datang ketika kepalanya menyentuh salju. Holtz palsu yang berada di sebelah Jerome berbalik untuk menemukan sosok Gilly yang telah menembak melewati mereka. Namun dia tidak bisa mengikuti gerakannya dengan matanya yang tidak terlatih. Saat dia mencoba membalas dengan mengayunkan pedang di tangannya, berdebar suara lengan kanan dan pedang yang jatuh ke salju mencapai telinganya. Holtz palsu entah bagaimana berhasil menghindari tarian kemarahan Gilly beberapa kali. Namun itulah batasnya, tanpa lengan kanannya, tubuhnya yang tidak seimbang tidak bisa mengikuti perintah pikirannya dengan benar. Tak lama kemudian, cakar Gilly dengan rapi memotong lengan kiri musuhnya. 7 detik, hampir 7 detik telah berlalu sejak keterlibatannya dalam pertempuran. Gilly menggunakan sisa 23 detik untuk menghentikan darah mengucur dari luka korban. Dia memotong rambut panjang Jerome yang mati untuk mengikat tunggul tanpa lengan Holtz. Para tentara bayaran dan penyihir tidak bisa membantu, tetapi menyaksikan fenomena yang terjadi di depan mereka dengan takjub. Wanita yang begitu kuat tak hanyalah seorang pengasuh. Dia berada di alam yang sangat berbeda dibandingkan dengan kita. Di sisi lain, Jin tersenyum puas. Saya telah menjalankan perintah Anda, Tuan Muda. Gilly menyeret Holtz palsu di belakangnya dan berjalan ke arah bocah itu. Saat salju terus memasuki mulutnya, korban tanpa senjata itu bahkan tidak bisa berteriak kesakitan dengan benar. Setelah kedatangannya, dia meraih kepala penipu itu dan menancapkannya dengan kuat di depan kaki Jin. Sepertinya orang yang meremehkan lawan mereka bukanlah Gilly, tapi kalian berdua. Jika kamu mencoba membunuh anak bungsu Rankandal, kamu seharusnya mengirim 3 atau 4 kesatria bintang 8 sebagai gantinya. Saat Jin berbicara dengan nada dingin, Holtz palsu itu keluar. Ini hanya peringatan, era Rankandal akan segera berakhir. Itu sebenarnya sesuatu yang aku nantikan. Pernyataan Jin memicu kejutan dan kebingungan di antara tentara bayaran dan penyihir. Karena era Rankandal akan berakhir dan era Jin Rankandal akan segera dimulai.
Oke, sampai di sini dulu untuk part kali ini. Kita lanjut ke part berikutnya pada next video. Terima kasih.